Ingat, nafkah itu bukan tanggung jawab perempuan. Banyak hari ini para suami memaksa istrinya untuk bekerja dan memakan gaji istrinya. Padahal istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Seandainya istri punya penghasilan, maka di dalam Islam penghasilannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, banyak hari ini rumah tangga terjadi perpecahan, perceraian terjadi di mana-mana. Bahkan setiap tahun di negeri kita, angka perceraian selalu naik dari tahun ke tahun. Ini apa yang salah? Karena penyebabnya adalah banyak hari ini kaum muslimin menikah hanya karena faktor cinta. Menikah hanya karena faktor mengikuti hawa nafsu untuk melampiaskan syahwatnya dalam ikatan pernikahan. Mereka tidak sadar bahwa dalam pernikahan itu ada seperangkat kewajiban yang Allah bebankan di pundak kita. Saudaraku yang berbahagia, nah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana tanggung jawab seorang suami, seorang lelaki dalam rumah tangga. Dan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bahas tanggung jawab dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu ada 3 kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Dan kewajiban ini kalau tidak ditunaikan, maka Allah akan memberikan dosa dan balasan siksa kepada kita, para suami. Apa saja kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Yang pertama adalah bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bergaullah kalian para suami dengan para istri menurut cara yang ma'ruf, cara yang baik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri punya hak yang sama dengan kewajiban menurut cara yang baik. Subhanallah. Ini kewajiban pertama yang harus ditunaikan oleh setiap suami. Bergaul dengan istrinya menurut cara yang baik. Nah, ini kewajiban yang banyak dilalaikan oleh para suami. Mereka sering mengucapkan kata-kata kasar kepada istri. Mereka sering, mohon maaf, melepaskan tangannya, memukul ke wajah, kepala, badan istrinya apabila ada hal-hal yang tidak ia sukai. Ini adalah tanda seorang laki-laki, seorang suami tidak paham bahwa ia harus bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Dan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Lihat, sering terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami melemparkan piring dari meja. Kenapa? Karena masakan istrinya tidak enak. Seorang suami memukul istrinya hanya gara-gara ada hal-hal yang tidak ia sukai dilihat dari istrinya. Kalau kita melanggar ini, berarti kita melanggar kewajiban kita. Dan melanggar kewajiban adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi juga mengingatkan kepada kita, para suami, para lelaki. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para lelaki, para suami adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, lembut terhadap istrinya, sayang pada anak-anaknya. Dan kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Masya Allah. Kita belajar dari Rasulullah, saudaraku. Rasulullah punya 11 orang istri. Tak pernah satupun yang dipukul oleh Rasulullah. Padahal istri beliau itu pernah berselisih, pernah cemburu satu sama lain. Tapi Rasulullah menasihati mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kita satu saja, istri semata wayang saja sering terjadi pertengkaran, sering terjadi cekcok. Memang pertengkaran dan cekcok itu biasa dalam rumah tangga.
yang nggak biasa adalah kalau itu terjadi dengan intensitas yang tinggi, apalagi disertai dengan pemukulan terhadap istri. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau ada orang yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, berarti ini orang yang tidak paham dengan kewajibannya di dalam Islam. Jadi ini kewajiban pertama yang harus kita ingat, bahwa kita harus memperlakukan istri dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Kemudian kewajiban yang kedua dan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak. Ingat, nafkah itu bukan tanggung jawab perempuan. Banyak hari ini para suami memaksa istrinya untuk bekerja dan memakan gaji istrinya. Padahal istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Seandainya istri punya penghasilan, maka di dalam Islam penghasilannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Seandainya seorang istri memberikan suami, maka itu bukan nafkah, bukan suatu kewajiban, tapi adalah suatu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang suami nggak boleh memaksa istrinya bekerja, apalagi memaksa istrinya kerja ke luar negeri, jadi tenaga kerja wanita ke luar negeri. Kewajiban bekerja itu ada di pundak laki-laki. Ingat saudaraku, di dalam surah At-Tolak ayat ke-7 Allah mengingatkan kepada kita para lelaki, para suami, liyunfik zu sa'atim min sa'atihi. Hendaklah orang memberi nafkah, seseorang itu memberi nafkah, seorang suami itu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan orang-orang yang disempitkan oleh Allah rezekinya, maka hendaklah ia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang dengan suatu kewajiban sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dari surah At-Tolak ayat ke-7 ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa seorang suami itu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia kaya, lebihkan nafkah untuk keluarga kita. Kalau hidupnya susah, sesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Nggak boleh zalim. Seorang suami kalau ia punya kekayaan, penghasilan 40 juta sebulan, ia punya penghasilan bersih 40 juta sebulan, tetapi yang diberikan untuk nafkah anak dan istrinya cuma 3 juta. Anaknya 5 yang akan sekolah, diberikan uang 3 juta sebulan. Dapat apa uang 3 juta? Kecuali 3 juta dolar. 3 juta rupiah dapat apa? Kecuali kalau gajinya memang 3 juta, diberikan kepada istri dan anak-anaknya, itu sesuai dengan perintah Allah bahwa seorang harus memberi nafkah sesuai kemampuannya. Tapi kalau 40 juta, lalu yang ia berikan kepada istri dan anak-anaknya cuma 3 juta, yang mana yang 37 juta lainnya? Ini adalah suatu bentuk kezaliman yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Banyak hari ini para suami kikir, pelit terhadap keluarganya. Ngumpul dengan kawan-kawannya, jumpa di restoran, jumpa di rumah makan, royal, belanja sana sini, mentraktir sahabat-sahabatnya. Tetapi dengan anak istrinya pelit. Beli rokok 3 bungkus, 4 bungkus sehari bisa. Tapi ketika anaknya minta uang belanja, uang jajan untuk beli es krim, dia tidak bisa. Ini suami dan ayah yang zalim. Nah, kalau kita melanggar hal seperti ini, tidak menafkahi keluarga kita dengan baik, kok saudaraku, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sedih melihat realitas kaum muslimin hari ini. Banyak para lelaki muslim yang tidak tahu akan kewajiban nafkah ini. Ia tidak mau bekerja, ia bermalas-malasan di rumah. Dia tidak mau bekerja karena itu ia menganggap itu bukan bidangnya, hingga lebih memilih jadi pengangguran daripada bekerja. Ingat saudaraku, nilai seorang muslim, nilai seorang lelaki di sisi Allah dan di sisi manusia adalah ketika kita bekerja. Maka kita harus bekerja. Jangan habiskan waktu kita dengan bermain handphone, kecuali pekerjaan Anda sebagai pedagang online atau YouTubers. Jangan habiskan waktu kita hanya dengan duduk-duduk. Jangan habiskan waktu kita dengan berbaring-baring. Pergi keluar dan bekerjalah, karena bekerja menafkahi keluarga itu ada kewajiban dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian kewajiban ketiga yang harus kita tunaikan terhadap keluarga adalah mengajarkan istri dan anak-anak kita dengan agama.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Maknanya adalah kita para laki, para suami punya kewajiban untuk mengajarkan agama untuk diri kita dan keluarga kita. Ajarkan agama kepada istri, kepada anak. Tujuannya agar apa? Supaya nanti kita tidak hanya berumah tangga di dunia saja, tapi sampai ke jannah Allah, ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin satu keluarga itu suami masuk surga, istrinya masuk neraka, atau istrinya masuk surga lalu suaminya masuk neraka di akhirat nanti. Kita ingin bersama-sama mulai di dunia hingga ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan bisa seperti itu kalau kita mengajarkan agama kepada istri dan anak-anak kita. Ini kewajiban yang juga sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Asik bekerja, asik mencari nafkah, lupa mengajarkan agama. Istri keluar rumah nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, dia nggak marah. Padahal suami wajib menegur istrinya kalau keluar rumah nggak pakai jilbab. Istri keluar rumah pakai baju sempit-sempit, dia bangga saja istrinya terlihat seksi depan orang banyak. Padahal kalau istrinya berpakaian tidak senonoh, maka dia ikut menanggung dosanya. Kenapa tidak mengingatkan istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ajarkan istri dan anak-anak kita dengan agama. Karena kita para lelaki diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai imam, sebagai qawwam dalam rumah tangga. Maka kewajiban kita yang ketiga adalah ajarkan istri dan anak-anak kita dengan agama. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi ternyata rumah tangga itu tidak hanya masalah romantis-romantis, tidak hanya masalah bersenang-senang, tidak hanya masalah ya ketawa-ketawa dan berbahagia kesana kemari bersama pasangan, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh syariat di pundak kita. Kewajiban bergaul dengan cara yang baik, kewajiban menafkahi istri dan anak-anak kita, dan kewajiban mendidik, mentarbiyah, mengajarkan mereka dengan nilai-nilai agama. Ayo kita jalankan kewajiban kita agar rumah tangga kita ini diberkahi dan diridai oleh Allah, dan kita bersama-sama lagi kembali nanti hingga ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.